hari ini adalah implementasi PySpark dengan MLlib ya. Untuk studi kasusnya adalah tentang fraud detection. Nah, jadi di webinar ini saya akan mendemokan, bukan mengajari secara step by step-nya, tapi hanya mendemokan saja bagaimana implementasi MLlib dengan PySpark pada Google Colab khususnya. Untuk studi kasusnya adalah fraud detection. Untuk datasetnya, ini saya menggunakan dataset publik yang diperoleh dari Kaggle. Seperti itu ya Bapak Ibu. Untuk jika ingin lebih lanjut mempelajari tentang PySpark atau Spark langsung gitu, nanti akan saya tunjukkan course-nya gitu, course dari website Bisa AI-nya. Dan itu secara gratis gitu, website atau si course itu dia bisa di-enroll secara gratis dan ada sertifikatnya juga gitu, secara gratis juga gitu. Oke. Oh ya, ini juga webinar ini digagas oleh IAIA ya, dan juga Bisa AI. Oke. Jadi sebelum memulai materi, saya akan sampaikan dulu tentang IAIA. Oke. Nih. Pegiat ekosistem kecerdasan artifisial dan blockchain. Ini adalah moto dari IAIA, yaitu Indonesia Artificial Intelligence Ecosystem, singkatan dari IAIA itu. Nah, apa sih IAIA ini? Jadi IAIA ini adalah pegiat ekosistem kecerdasan artifisial dan blockchain, atau yang dikenal dengan IAIA, adalah satu perkumpulan atau asosiasi lah intinya, yang terdiri dari individu, ada profesional juga, dan juga ada organisasi lain gitu yang berfokusnya itu pada pengembangan, pada penerapan juga, dan juga sering membuat inovasi gitu dalam teknologi kecerdasan artifisial dan blockchain ini gitu. Tujuan utama dari asosiasi ini adalah untuk mempercepat adopsi ya teknologi AI dan blockchain, kedua fokus utama bidang dari AI ini. Kemudian sering berbagi pengetahuan juga, ini webinar juga salah satu sharing-sharing pengetahuan dari IAIA, serta menciptakan kolaborasi gitu yang mendorong pertumbuhan ekonomi ekosistem yang berkelanjutan dalam kedua bidang ini gitu. Nah, IAIA ini terdaftar secara legal ya pada AUH dan Pangkalan Data Kekayaan Intelektual Kemenkumham ya, dengan nomor BRM-nya itu BRM 2123A gitu. Pada tanggal publikasinya 5 Mei 2021 gitu. Nah, asosiasi ini berkedudukan di Kota Depok dan disahkan pada 4 Maret 2022 gitu. Jadi jika Bapak Ibu berasal dari Kota Depok itu bisa mampir juga gitu ke IAIA ini. Nah, ini jika Bapak Ibu tertarik untuk bergabung dengan IAIA, ada beberapa manfaat. Yang pertama adalah pengembangan keterampilan dan ilmu ya. Jadi Bapak Ibu nanti akan mendapatkan akses ke seminar, ke webinar, dan bahkan ke pelatihan gitu tentang teknologi AI dan blockchain ini gitu. Kemudian yang kedua bisa mendapatkan mentoring dan juga sertifikasi untuk memperluas kapabilitas profesional dan juga kompetensinya gitu. Manfaat selanjutnya adalah untuk Bapak Ibu bisa mendapatkan networking gitu, dan juga bisa untuk kolaborasi gitu. Nanti Bapak Ibu bisa bertemu dengan profesional, akademisi, startup gitu. Dan ya kita juga ada banyak startup, jadi bisa untuk berkolaborasi gitu. Jadi nanti Bapak Ibu bisa untuk praktisi teknologi untuk mendapatkan peluang kolaborasi proyek gitu, riset, atau ingin membangun usaha bersama juga bisa gitu. Kemudian manfaat yang ketiga adalah publikasi dan reputasi ya. Di IAI ini kita ada publikasinya. Jadi jika Bapak Ibu ingin mempublikasikan artikel atau jurnal bisa ke IAI gitu. Juga ada kesempatan untuk mengikuti konferensi gitu. Kita sering mengadakan konferensi, dan juga jika Bapak Ibu ingin berkontribusi gitu dalam kegiatan ilmiah juga boleh gitu untuk terlibat gitu. Dan jika tertarik ingin mendaftar menjadi anggota IAIA bisa dengan mengunjungi situs resmi IAIA-nya yaitu iaia-id.org gitu. Nanti di website tersebut Bapak Ibu bisa isi formulir pendaftaran sebagai anggota. Kemudian jika sudah bisa menghubungi kontak resmi yang ada pada website IAIA tersebut gitu, jika diperlukan. Seperti itu.
Oke, itu untuk penjelasan tentang IAIA ya, Bapak Ibu. Oke, kita akan coba masuk ke materi. Oke, ini judul webinar kita hari ini yaitu implementasi PySpark dengan MLlib ya. Jadi MLlib itu ya semacam apa ya, komponen gitu dalam Apache Spark ya. Dan ini sudah biasanya kalau di install PySpark itu sudah include dengan MLlib itu. Di MLlib ini ada beberapa tools ya seperti ini sklearn gitu. Itu mirip sekali dengan MLlib itu. Tapi ini khusus untuk PySpark ya, untuk Spark. Jadi khusus untuk data gitu. Nah, itu untuk sedikit intermezzo tentang MLlib ya. Untuk studi kasusnya kita hari ini akan membahas tentang fraud detection ya. Oke, ini sebelum memulai, ini saya izin perkenalkan diri. Nama saya adalah Fikri Ramadan. Jadi saya itu sebagai data science instruktur ya di PT BSAI. Untuk pengalamannya tentang mengajarin tentang Gen AI, tentang data science juga gitu. Terus sertifikasi juga data engineer khususnya. Jadi saya itu sebenarnya AI dan juga data enthusiast gitu di perusahaan ini. Ini tools yang digunakan ya. Yang pertama adalah bahasa Python ya. Bahasa Python ini eh, diinstal atau ya memang sudah bawaan dari Google Colab gitu. Jadi Google Colab ini versi cloud-nya dari VS Code gitu jika Bapak Ibu belum tahu Google Colab ini. Jadi tinggal masuk ke website Google Colab itu Bapak Ibu bisa menjalankan langsung program Python-nya gitu. Dan kemudian di Google Colab ini kita akan coba install Spark ya, tapi ini bukan Spark murni, tapi PySpark ya. Karena Apache Spark yang murni itu ada biasanya itu di instalnya itu di Ubuntu gitu. Tapi ini kita akan menggunakan library atau API ya, API PySpark. Oke, ini sebelum ke pembahasan tentang PySpark-nya, kita mulai dulu tentang Big Data ya. Karena ini juga PySpark itu salah satu framework dalam Big Data. Jadi kita mengenal dulu apa itu Big Data. Jadi Big Data itu merujuk pada kumpulan data yang berukuran sangat besar. Selain besar juga dia beragam dan juga bergeraknya itu sangat cepat. Sehingga tidak dapat ditangani secara efektif oleh sistem database tradisional. Gitu. Nah, setiap eh, aktivitas digital itu menghasilkan data itu. Contohnya di media sosial itu Instagram atau YouTube itu Facebook itu mungkin tiap detiknya mungkin puluhan ribu foto atau video atau ya tulisan thread gitu itu diupload ke media sosial tersebut gitu. Dan ya itu pasti eh, akan menghasilkan big data gitu karena banyak data ya diupload ke media sosial tersebut. Kemudian e-commerce juga gitu. Mungkin ada jutaan produk di satu e-commerce saja gitu, misalnya Tokopedia atau Shopee gitu. Dan itu si datanya itu dia sangat besar. Dan juga jika ada pembelian gitu, itu mungkin tiap detiknya ada beberapa ribu pembelian juga itu termasuk big data gitu. Jadi disitulah si big data itu didapat gitu. Ya semua aktivitas di dalam biasanya menghasilkan data gitu. Jika banyak, ya beragam juga, terus bergerak cepat juga, dia lambat laun akan menjadi big data gitu. Dan big data ini berapa sih yang disebut big data? Biasanya big data ini besarannya itu sekitar 1 petabyte ya. 1 petabyte itu sekitar 1000 terabyte gitu. Itu big data yang betul-betul big data gitu. Tapi untuk kasus kali ini kita tidak akan yang sampai sebesar itu ya. Ini kita hanya untuk mencoba saja gitu. Kita menggunakan dataset yang kecil gitu. Nah, jadi data yang besar tersebut tidak bisa ditangani oleh sistem database yang biasa gitu. Kayak MySQL ya kemudian Postgres seperti itu lumayan agak susah gitu kalau untuk mengolah yang data yang sangat besar tadi gitu. Ini era big data. Jadi kapan si big data itu mulai muncul gitu? Sebelum era big data ini kita kembali ke tahun 1992 ya Bapak Ibu. Jadi waktu itu internet sudah
mulai muncul, sudah mulai banyak digunakan, bahkan komputer juga sudah mulai banyak digunakan oleh masyarakat. Namun waktu itu data yang bergerak di internet itu ya, secara global ini secara global itu sekitar 100 GB data per harinya gitu. Dan ini ya secara global gitu, keseluruhan data yang bergerak di internet gitu saat itu. Kemudian 5 tahun selanjutnya itu mulai semakin cepat gitu data yang bergerak itu. Yang asalnya 100 GB itu per hari, ini hanya sekitar 1 jam saja gitu. Itu 100 GB data yang bergerak di internet gitu. Ini yang bergerak di internet ya. Kemudian tahun 2000-an nih, 2000-an ini sudah semakin masif digunakan gitu, internet sudah mulai digunakan di berbagai negara, bahkan itu data yang bergerak di internet secara global itu sekitar 100.000 GB per detiknya gitu. Jadi satunya bukan jam lagi, bukan hari lagi, tapi sudah detik gitu. Kemudian kita masuk ke tahun 2010-an, ya ini era big data muncul nih. 2010 itu media sosial Facebook kayak itu sudah mulai banyak digunakan oleh masyarakat, bahkan handphone juga gitu, smartphone itu sudah mulai banyak digunakan oleh masyarakat umum gitu. Jadi data yang bergerak di internet itu sudah semakin masif gitu. Itu sekitar 28.000 GB gitu per detiknya gitu, data yang bergerak di internet gitu. Kemudian 5 tahun selanjutnya itu berkali lipat, 2 kali lipat, sekitar 50 GB per detik atau 50 TB per detiknya gitu. Nah ini sesuai dengan konsep data yang tadi, datanya semakin besar, semakin cepat, juga semakin beragam. Oke, nah ini karakteristik big data. Mungkin Bapak Ibu jika pernah mempelajari tentang big data, mengenal istilah 5V ya, 5V gitu. 5V ini mungkin sudah diupdate sekarang 7V, tapi pokok utamanya itu 5V. Jadi V yang pertama adalah volume ya. Data itu semakin besar gitu. Yang tadi hanya 100 GB, ini sekarang menjadi 50 GB, 50.000 GB gitu. Itu datanya itu semakin besar gitu. Kemudian velocity gitu. Datanya itu semakin cepat untuk datang, untuk pergi gitu. Yang asalnya 100 GB tadi per hari gitu, mungkin di era sekarang ini 100 GB itu di bawah 1 detik gitu, bahkan mikro detik gitu untuk bergeraknya gitu. Jadi data itu semakin cepat gitu. Kemudian yang ketiga adalah variety ya, datanya itu semakin beragam ya. Mungkin dulu-dulu datanya itu hanya berbasis database gitu, ada relasinya. Tapi sekarang itu data itu biasanya itu tidak terstruktur. Misalnya data yang tidak terstruktur itu adalah foto, kemudian video itu termasuk data yang tidak terstruktur gitu. Jadi ya harus diolah dulu gitu untuk mendapatkan insight. Jadi tidak ada relasinya kayak database umumnya gitu. Kalau database umumnya itu dia tipenya itu terstruktur gitu datanya. Jadi ya datanya itu sebagai beragam. Kemudian variability gitu, terus datanya dan tipe datanya itu berubah-ubah. Untuk harus data misalnya di jam-jam sibuk gitu, datanya itu wah semakin cepat datang gitu, semakin cepat datang semakin cepat pergi gitu. Tapi jika di jam-jam sepi ya dia melambat gitu, tidak ada ya berkurang gitu dibandingkan jam-jam sibuk tadi yang mungkin di jam sibuk biasanya mungkin di luar kapasitas bahkan gitu. Itu termasuk karakteristik dari big data gitu. Kemudian tipe datanya juga berubah gitu. Mungkin kadang CSV gitu, kadang Excel itu kan tipe datanya berbeda gitu. Kadang foto, kadang video itu juga tipe datanya berbeda gitu. Kemudian di V yang terakhir adalah value ya. Jadi data tadi yang bertera-terabyte, bergiga-gigabyte tadi itu ya datanya itu ya hanya data saja gitu, data yang besar saja gitu. Tapi data tersebut dia tidak berguna gitu, tidak ada insight yang bisa kita dapatkan gitu dari data tersebut gitu. Ya, jadi itu karakteristik dari big data ya 5V. Oke, nah ini jadi karena karakteristik tadi dari big data tadi, kita membutuhkan suatu framework yang untuk mengolah big data tadi gitu. Mengapa kita membutuhkan big data framework? Yang masih ya karena keterbatasan sistem tradisional ya. Performanya biasanya terbatas pada satu mesin gitu, hanya di satu komputer gitu. Sehingga dia tidak mampu menangani data dengan volume yang besar gitu.
Kemudian sulit untuk melakukan proses paralel ya, karena ini di database biasa di sistem tradisional itu hanya di satu komputer saja gitu, di satu mesin. Jadi tidak ada pemrosesan secara paralel gitu. Jadi solusinya apa ya? Solusinya dengan distributed computing framework gitu. Jadi ada framework yang si data itu diolah tidak hanya di satu komputer gitu, tapi di banyak komputer atau istilahnya itu cluster komputer gitu. Ini fungsinya itu untuk melakukan pemrosesan secara paralel gitu. Nah, framework big data ya ini karena fokusnya itu distributed computing framework ini fokusnya untuk pengolahan big data ya. Framework big data ini memberikan skalabilitas horizontal gitu. Jadi horizontal itu maksudnya jika ingin menambah kapasitas, jika ingin menambah komputasinya gitu, dia tinggal menambahkan komputernya saja gitu. Jadi tidak perlu mengupgrade komputer secara keseluruhan gitu. Tinggal tambahkan komputer, ini computingnya pasti akan bertambah gitu. Kemudian yang kedua adalah kemampuan komputasi secara paralel ya, karena ya ini sebutannya dia distributed gitu. Jadi si pengolahan atau pemrosesan datanya itu bukan hanya di satu komputer saja, tapi secara paralel gitu. Kemudian efisiensi dalam pemrosesan batch dan streaming ya. Untuk penjelasan tentang batch processing dan streaming processing nanti kalau nggak salah ada slide-nya, nanti kita bahas lebih lanjut. Tapi ini di PySpark ya, karena ini membahas tentang Spark itu Apache Spark ya. Ini Apache Spark itu bisa untuk melakukan pemrosesan secara batch maupun secara streaming processing gitu. Nah ini salah satu framework ya dalam big data yaitu Apache Spark ya. Ini salah satu ya. Jadi apakah ada framework yang lain? Jawabannya ada ya. Contohnya itu adalah Hadoop. Kemudian ada juga Hive dan yang lainnya ya. Ini salah satu contohnya Kafka juga. Tapi Kafka ini termasuk untuk pemrosesannya sih, uh, bukan pemrosesan tapi untuk mendelivery si data sih kalau Kafka ini. Kalau misalnya Bapak Ibu ingin tertarik tentang Hadoop juga, itu ada di BSAI juga sudah ada course-nya. Nanti akan saya tunjukkan juga gitu course-nya. Ya, jadi ini Apache Spark ya. Apache Spark adalah framework pemrosesan data terdistribusi gitu, yang dirancang untuk pemrosesan cepat baik batch maupun streaming processing gitu. Ya, yang seperti saya bilang tadi gitu, kalau Apache Spark ini bisa untuk batch processing maupun streaming processing gitu. Nah, fokus dari Apache Spark ini yaitu untuk analisis data berkecepatan tinggi gitu. Kenapa tinggi? Ini dibandingkan dengan framework misalnya itu Hadoop. Nah, Hadoop itu salah satu framework yang mirip seperti Apache Spark juga. Tapi bedanya itu kalau di Hadoop si datanya itu diolah dengan disk gitu, dengan seperti penyimpanannya itu dengan HDD atau SSD gitu. Nah, tapi kalau Apache Spark ini bukan di penyimpanan di itu, tapi di memori RAM gitu. Jadi ini fokusnya itu untuk data yang berkecepatan tinggi gitu. Jadi bisa untuk streaming, processing juga gitu. Ini si Spark ini berjalan di cluster komputer ya, karena ini distributed computing framework gitu. Jadi wajib kalau diimplementasi secara industri secara nyatanya itu dia wajib di cluster komputer gitu, bukan hanya di satu komputer saja gitu. Kemudian si Apache Spark ini sekarang dikelola oleh Apache Software Foundation ya. Itu, nah ini ada penjelasan tentang batch processing dan streaming processing ya. Yang atas ini adalah batch processing ya. Yang bawah adalah streaming processing. Jadi ini contohnya itu ada suatu data source ya, data sumber data gitu dari berbagai sumber data. Kalau di batch processing ini si data-data yang masuk tadi itu dikumpulkan dulu gitu. Dikumpulkan mungkin nanti diolahnya itu setelah berapa hari atau beberapa penyimpanan misalnya sekitar 1 TB baru diolah gitu. Kemudian baru dilakukan processing gitu. Nah, jadi ya batch processing itu si datanya itu dikumpulkan dulu intinya, dikumpulkan dulu baru diproses gitu. Untuk misalnya untuk pertanyaannya kapan si data tersebut diproses ya tergantung kita gitu. Apakah tergantung satuan waktu atau tergantung satuan penyimpanan gitu. Seperti itu. Kalau batch processing ya, jadi datanya dikumpulkan dulu intinya. Tapi kalau streaming processing ini bukan gitu. Jadi setiap data yang masuk itu langsung diproses gitu. Langsung diproses dan nanti disimpan si outputnya gitu.
apakah nanti di outputnya nanti bakal jadi dashboard atau menjadi untuk training data seperti itu ya, tergantung penggunaannya gitu. Jadi itu bedanya batch processing atau dan streaming processing ya. Batch processing itu dikumpulkan dulu si datanya. Kalau streaming si data yang masuk langsung diolah, si data yang masuk langsung diolah seperti itu. Oh ya, untuk streaming processing juga ada nama lainnya. Kalau nggak salah itu live processing gitu. Ya, sesuai yang tadi ya, karena si datanya itu langsung langsung diolah gitu. Kemarin dari streaming processing itu. Oke, nah ini kelebihan dari Apache Spark ya. Yang pertama itu pemrosesannya itu sangat cepat ya, karena menggunakan komputasi in memory seperti yang saya bilang tadi, in memory di dalam RAM gitu, bukan di dalam SSD, bukan di dalam HDD gitu. Sehingga eksekusi analitik datanya itu dapat berlangsung jauh lebih cepat gitu. Ini bila dibandingkan dengan yang framework yang lain, misalnya Hadoop tadi yang menggunakan HDD atau SSD gitu untuk pemrosesannya gitu. Kemudian yang kedua, mendukung berbagai jenis workload ya, yang jadi dapat untuk menangani batch processing atau streaming processing juga, machine learning juga ini ada karena kita menggunakan MLlib, nanti kita akan coba untuk penggunaannya. Kemudian graph processing juga bisa dilakukan, ini adalah library juga gitu di Apache Spark ini. Dan ini ya dalam satu sistem yang terpadu gitu, hanya diinstal saja gitu. Untuk MLlib setahu ini MLlib itu sudah saya tidak perlu diinstal ulang. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu install Apache Spark di Ubuntu gitu, itu langsung ada gitu, langsung memang bawaan dari si Apache Spark-nya gitu. Kemudian yang ketiga, API multibahasa ya. Jadi developer dapat menggunakan bahasa Scala, tapi bahasa Scala ini mungkin jarang digunakan ya. Tapi Scala ini native-nya, bahasa awal dari si Apache Spark ini. Tapi ada bahasa Python juga ini banyak digunakan, Java dan juga R gitu. Sehingga fleksibel untuk berbagai kebutuhan di tim data itu. Untuk bahasa pemrograman yang digunakan di pengolahan data itu lumayan lengkap gitu di Apache Spark ini. Kemudian yang keempat, kelebihannya adalah kemudahan penggunaannya. Jadi API yang tingkat tinggi dan abstraksi data frame atau dataset membuat pengolahan data lebih sederhana. Oke, nah ini kelebihan selanjutnya. Yang kelima itu skalabilitas tinggi ya. Ya, ini berhubungan dengan distributed computing framework tadi gitu. Si Spark ini dapat berjalan lebih dari satu mesin gitu. Bahkan bisa untuk ribuan node cluster. Node ini maksudnya komputer ya. Ini kata lain dari komputer gitu. Tanpa perubahan besar pada kode gitu. Kemudian yang keenam adalah integrasi ekosistem yang luas. Si Spark ini bisa diintegrasikan dengan Hadoop yang tadi ya, yang berbasis Dix tadi ya, salah satu framework juga. Kemudian Apache Hive, Kafka juga ini untuk delivery si datanya juga sudah terintegrasi dalam satu ekosistem gitu. Dan berbagai sistem penyimpanan data modern lainnya gitu. Kemudian kelebihan yang lain adalah fault tolerance ya. Jadi di Apache Spark ini ada mekanisme yang namanya itu Resilient Distributed Dataset gitu, atau RDD. Nah, ini memungkinkan pemulihan otomatis ketika terjadi kegagalan node gitu. Jadi misalnya satu komputer yang rusak gitu, itu masih ada backup-nya gitu di komputer lain, karena ini berhubungan dengan distributed computing framework ya. Jadi ada beberapa komputer gitu, misalnya di salah satu komputer tersebut error gitu, masih ada backup-nya di komputer lain gitu. Ini salah satu kelebihan dari Apache Spark juga gitu. Kemudian yang terakhir ini library bawahnya lengkap ya. Jadi Spark ini menyediakan modul seperti Spark SQL juga ini, jadi kita bisa memprogram data gitu dengan sintak yang mirip SQL gitu, Spark SQL, dan ini bawaan langsung dari Apache Spark ini gitu. Dan MLlib gitu. MLlib ini yang akan kita gunakan nanti ini untuk machine learning ya. Ini untuk mempercepat pengembangan aplikasi data gitu. Jadi library-nya lumayan oke gitu kalau si Apache Spark ini dibandingkan dengan framework yang lain gitu. Ini ada kekurangan ya pasti di Apache Spark ini, yang pasti konsumsi memorinya tinggi ya, mungkin karena harga RAM naik juga. Ini untuk pembuatan si cluster Apache Spark ini pasti mahal juga gitu. Ini mengandalkan pemrosesan in memory
RAM ya, pin memori RAM gitu. Ya, sehingga apa sistem membutuhkan RAM yang besar ya, sehingga biaya infrastrukturnya itu bisa meningkat pada dataset yang skalanya itu yang sangat besar gitu. Jadi ya lumayan menguras biaya juga gitu untuk pembuatan RAM ini. Apalagi lagi mahal-mahalnya RAM itu. Kemudian yang kedua itu manajemen clusternya itu sangat kompleks ya. Konfigurasi resource dan pengaturan paralelisme memerlukan pemahaman distribusi sistem agar performa optimal gitu. Jadi itu intinya itu kita harus paham jaringan komputer gitu. Karena ini berhubungan dengan cluster komputer gitu. Jadi ini untuk pembuatan atau ya untuk manajemen dari si cluster itu lumayan kompleks juga gitu. Kemudian kurang efisien untuk workload yang kecil. Nah ini kekurangan utama dari Apache Spark ya. Jadi untuk dataset kecil yang bukan big data gitu, ini justru malah kurang efisien gitu dibandingkan dengan pemrograman yang biasa gitu. Ini yang akan kita gunakan ini eh, salah satu implementasi dari atau salah satu bukti dari kekurangan Apache Spark ya. Nanti jika Bapak Ibu membandingkan dengan penggunaan PySpark MLlib ini, jika di dataset yang kecil itu justru akan lebih lambat gitu untuk trainingnya dibandingkan dengan pemrograman Python yang pada umumnya gitu. Jadi kurang efisien gitu kalau untuk workload yang kecil ini gitu. Kemudian yang keempat adalah masih membutuhkan ekosistem storage eksternal ya, karena di Apache Spark ini dia berbasisnya itu di RAM ya. Karena kita tahu kalau RAM itu tidak dialiri listrik gitu, si komputernya itu dimatikan, ya dia hilang gitu. Jadi harus tetap memerlukan sistem storage yang eksternal gitu. Contohnya itu di HDFS yaitu di HDFS ini salah satu komponen di framework Hadoop tadi yang saya bilang tadi gitu. Jadi um, ini bisa diatasi gitu dengan penggunaan ekosistem dari si Apache Spark-nya. Nah, ini ada konsep dasar dari Apache Spark ya. Jadi berbeda dengan Hadoop MapReduce. Nah, MapReduce juga ini salah satu pemrosesan, tapi ini di Hadoop ya. Di Spark ini tidak memiliki sistem penyimpanan file sendiri ya. Ini yang kekurangan tadi ya. Spark memanfaatkan RAM dari setiap node dalam cluster untuk bekerja secara paralel gitu. Jadi ya ini membutuhkan RAM yang besar gitu. Di sini di contohnya itu setiap komputer itu memiliki 32 GB RAM gitu. Nah, pemrosesan data bisa berjalan hingga 100 kali lebih cepat gitu dibandingkan dengan MapReduce tadi yang Hadoop tadi yang menggunakan HDD tadi gitu. Karena Spark menyimpan data dan hasil sementara di memori RAM gitu, bukan langsung di disknya gitu, bukan langsung ke HDD, langsung ke SSD mungkin ya. Keunggulan performa Spark ini dapat berkurang gitu ketika ukuran dataset menjadi sangat besar dan melebihi kapasitas RAM. Nah ini jadi kita harus eh, cari tahu dulu gitu si dataset yang akan kita gunakan nanti itu berapa gigabyte gitu. Apakah mencukupi dengan kapasitas RAM kita ataukah tidak nih. Contohnya itu ini ada 1000 ini 100 ya 100 gigabyte dataset gitu. Dan ini ada Hadoop cluster. Nah, ini ada cluster manajernya satu komputer ya. Kemudian ada 5 komputer lain yang akan menjalankan prosesnya. Tiap komputer ini ada 32 GB RAM gitu. Nah, kemudian nanti 100 GB data set tadi itu akan dipecah-pecah gitu, akan dibagi-bagi oleh cluster manager ini di setiap komputer ini. Contohnya itu misalnya menjadi 20 GB di tiap komputer gitu, dan ini masih mencukupi gitu jumlah RAM-nya gitu. Dan ya ini nanti tiap-tiap si komputer ini akan mengolah si data yang masing-masing ini ya, masing-masing 20 GB ini, tidak 100 GB masing-masing itu. Dan ya intinya si datanya itu diproses dengan didistribusikan di 5 komputer tadi gitu. Dan ini jika ingin menambah komputasinya ya tinggal tambahkan komputer saja gitu. Jadi ada 6 nanti di sini. Misalnya kalau 32 GB RAM juga bisa ditambah gitu. Dan computingnya itu akan semakin cepat nanti gitu.
Oke, ini agak jelek ya sinyalnya. Oke, kita lanjut. Nah, ini bagaimana Apache Spark bekerja. Jadi Spark driver ini sebagai titik awal dari endpoint ini biasanya ada di eh, ini ya, program yang kita buat oleh kita gitu sebagai data engineer gitu. Spark driver adalah titik awal dari aplikasi Spark dan digunakan untuk membuat Spark session gitu. Ini dibuat kita sebelum menjalankan Apache Spark ini harus membuat Spark session dulu gitu. Driver program berkomunikasi dengan cluster manager ini yang komputer tadi, yang satu komputer tadi, untuk membuat resilient distributed dataset atau RDD gitu. Untuk membuat RDD, si data itu dibagi menjadi beberapa bagian, lalu distribusikan ke worker node gitu. Yang ini contohnya itu yang 5 komputer tadi ini, tapi di contoh ini hanya 3 gitu. Ke worker node dalam cluster gitu. Cluster manager menentukan kebutuhan resource aplikasi Spark gitu. Jadi berapa si komputer ini akan dikasih data berapa gitu. Si komputer yang lain akan dikasih data berapa itu yang mengolah adalah si cluster manager tadi gitu. Nah, cluster manager juga menetapkan worker node sebagai eksekutor untuk pemeriksaan RDD gitu. Jadi ya, nanti si Spark driver program ini akan memberikan perintah ke cluster manager. Kemudian cluster manager ini akan mendelegasikan, istilahnya mendelegasikan ke semua worker node yang aktif gitu, yang bisa menjalankan eksekusinya. Dan untuk eksekusinya itu, untuk eksekusi si program tadi ya, ini dijalankan oleh worker node gitu, masing-masing bagian ya, bukan secara keseluruhan tapi masing-masing bagian gitu. Jadi hasilnya akan dikirimkan lagi nih dari setiap worker node itu ke si Spark driver program. Ini gambaran umum sekilas tentang RDD, data frame, dan dataset ya. Jadi dalam Apache Spark ini ada istilahnya itu RDD, data frame, dataset gini. Ketiganya itu adalah abstraksi data. Abstraksi data itu apa? Yaitu cara Spark merepresentasikan dan juga memproses data secara terdistribusi gitu. Jadi abstraksi data itu menyembunyikan bagaimana data disimpan dan diproses gitu, dan hanya menampilkan apa yang bisa kita lakukan terhadap data itu. Untuk aplikasi data memiliki dua tujuan utama, yaitu yang pertama menyederhanakan kompleksitas gitu. Jadi pengguna, kita sebagai pengguna gitu tidak perlu tahu detail implementasinya gitu. Misalnya si data itu akan disimpan ke node mana, atau ya disimpan di memori mana, di mana itu tidak perlu gitu. Karena jika kita mengolah itu ya akan ribet gitu, akan eh, pasti akan human errornya itu akan sangat tinggi gitu. Jadi kita langsung berikan, cerahkan ke si Apache Spark-nya gitu. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan produktivitas dan keamanan gitu. Ini berhubungan dengan yang tadi juga ya, yang human error gitu. Jadi kita sebagai pengguna itu hanya fokus ke logika bisnis saja gitu, atau ya analisis saja. Kita fokus ke si data set tadi, si data tadi akan diolahnya itu bagaimana gitu. Ini RDD ya, jadi RDD adalah bentuk yang paling dasar dari data di Spark ya. Secara konsep, RDD adalah kumpulan data yang tersebar di banyak node dan dapat diproses secara paralel ya. Ciri utama itu datanya itu terdiri dan immutable, kontrol penuh terhadap proses komputasi, tidak punya skema, ya ini seluruh kolom ya, tapi nanti kalau si dataset dan data frame itu dia punya skemanya, tapi kalau di RDD ini dia tidak punya skema. Kemudian tidak dioptimasi otomatis oleh Spark. Gitu. Analoginya ya ini seperti array besar gitu yang dibagi ke banyak komputer gitu. Itu RDD. Kemudian ini data frame. Data frame adalah data yang lebih terstruktur seperti tabel gitu, ada barisnya, ada kolomnya gitu. Mirip seperti tabel di database atau data frame di Pandas gitu. Jadi jika pernah mengolah data gitu dengan menggunakan Pandas itu, ini mirip seperti data frame gitu yang di Pandas tadi gitu. Ciri utamanya dia memiliki skema, ada nama, lebih mudah digunakan dibandingkan RDD, dioptimasi otomatis oleh Spark ya, dan ada catalyze optimizer gitu. Kemudian bisa menggunakan SQL juga gitu. Analoginya ya seperti tabel database yang diproses secara terdistribusi gitu. Ini contohnya itu ya seperti array atau list yang besar gitu, kemudian dibagi ke banyak komputer gitu.
di data frame ya. Kemudian dataset yang terakhir, dataset ini versi lebih lengkapnya dari data frame dengan ada type safe-nya gitu. Tapi di untuk si dataset ini khusus untuk Scala dan Java saja gitu, bahasa yang lain tidak ada, Python itu tidak ada. Gitu. Jadi namanya itu dia mirip mirip seperti data frame, terstruktur seperti data frame, tapi ini dia ada type safe-nya gitu, ada aman tipe datanya gitu. Jadi nanti akan dicek saat compile gitu. Performanya ya kurang lebih sama lah untuk si data frame ini. Jadi ya bedanya si dataset ini ada type safe-nya gitu. Jadi sebelum diunggah si data tersebut akan dicek apakah tipe datanya itu sama atau sesuai atau tidak gitu. Ya, analoginya ya ini sebenarnya data frame saja gitu. Tapi dia hanya ada untuk si penetapan tipe data objeknya itu dia lebih ketat gitu. Dataset ini. Ini perbedaan ketiganya. Salah tabel ya, untuk tingkat kompresinya itu RDD itu rendah, sedangkan data frame dan dataset itu dia tinggi ya. Struktur datanya juga sama, RDD ini dia tidak terstruktur, tapi untuk data frame dan dataset ini dia terstruktur ya. Untuk optimasi Spark-nya, di RDD ini tidak ada, untuk data frame dan dataset ada. Gitu. Untuk type safety-nya itu hanya ada di dataset nih bedanya. Kemudian kemudahan penggunanya di RDD ini cenderung sulit ya. Tapi kalau untuk data frame, dataset ini cenderung lebih mudah gitu. Untuk use case utamanya logika RDD ini untuk logika kompleks dan juga data yang mentah gitu. Karena RDD ini dia raw bawaan dari si Spark-nya gitu. Dia bentuk paling dasar di bagaimana si Spark menyimpan datanya gitu. Kemudian data frame itu untuk analisis data dan juga untuk melakukan ETL ya. Dan dataset ini biasanya untuk aplikasi yang menggunakan Scala dan juga Java gitu, karena ini khusus untuk dua bahasa ini. Tapi jika ketiganya itu yang mana paling banyak digunakan itu data frame ya. Nanti bahkan MLI pun nanti akan menggunakan data frame gitu, sebentuk data di Apache Spark-nya. Ini ada ekosistem Apache Spark ya. Jadi di Spark ini untuk bahasanya ada 4 tadi ya, bahasa utamanya. Kemudian ada library utama misalnya Spark SQL ini untuk pengolahan data dengan menggunakan sintaks seperti SQL. Kemudian Spark Streaming juga ini untuk pengolahan untuk yang streaming processing tadi ya. Kemudian MLlib, nah ini yang kita gunakan MLlib ini untuk machine learning gitu. Kemudian GraphX ini untuk pemeriksaan secara graph gitu. Dan ini kalau di kotak ini dia sudah bawaan dari Spark, jadi sudah include build langsung gitu. Kemudian jika di luar ini misalnya untuk pengolahan SQL di luar lain misalnya untuk Apache Hive ini ada juga, kemudian environment-nya bisa menggunakan Docker juga, Kubernetes juga ini. Kemudian untuk datasetnya bisa dari mana saja, misalnya dari Cassandra, kemudian Hadoop juga bisa gitu. PostgreSQL juga bisa, MySQL juga bisa, dari JSON bisa, dari CSV, HTML bisa, atau dari Kafka ini yang lebih advance juga bisa gitu. Si data source dari ekosistem Spark ini. Nah ini PySpark ya, jadi PySpark jadi bedakan ya, ada Spark biasa, ada PySpark, ada PySpark gitu. Jadi PySpark ini adalah antarmuka Python atau Python API untuk Apache Spark, yang mana siapa Spark ini framework ya yang tadi kita bahas itu. PySpark ini memungkinkan para data engineer dan data scientist untuk memanfaatkan kemampuan pemrosesan paralel Spark menggunakan Python yang ekspresif. Kegunaan PySpark ya ini sebagai jembatan Python ya ke komputasi terdistribusi gitu. Kemudian pengolahan data skala besar gitu, big data ETL gitu, extract transform load gitu ETL gitu. Kemudian analisis data dengan data dan juga dari MLlib gitu. Terintegrasi ekosistem Python yang lebih modern gitu. Karena ya ini basisnya Python gitu. Ini perbedaan Spark dan PySpark ya. Jadi kalau Spark itu dia framework gitu. Kalau PySpark ini dia library gitu. Untuk penggunaan Spark melalui bahasa Python gitu. Bahasa utamanya ya ini banyak ya, ada 4 tadi yang khususnya. Kalau Python ya dia pasti bahasanya Python gitu. Performanya dia
kalau si Apache Spark ini pasti lebih cepat gitu karena ini native-nya gitu. Ini di mana si cluster utama dijalankan gitu. Kalau di PySpark juga dia sangat cepat juga gitu data frame, namun ya ada sedikit overhead bisa menggunakan fungsi custom gitu. Jadi kalau untuk custom lebih baik menggunakan Apache Spark gitu. Kemudian kemudahan penggunaan ya Apache Spark ini dia lebih kompleks ya. Kalau di PySpark ini dia mudah gitu. Sintaksisnya mirip seperti penggunaan pandas sklearn atau sklearn gitu. Ini mirip-mirip gitu si PySpark ini. Nanti kita coba gitu. Kemudian ekosistem pustakannya Apache Spark ini memiliki akses paling awal ya ke fitur-fitur terbaru Spark ya. Kemudian nanti biasanya kalau sudah beberapa saat baru diimplementasikan di PySpark gitu. Tapi di PySpark juga ini terintegrasi dengan ekosistem data science Python lainnya misalnya Pandas, sklearn ya, sklearn gitu, dan juga NumPy gitu. Nah, ini kita akan sekilas dulu dengan penggunaan PySpark. Ini ada import library ya. Ini library yang saya gunakan ada PySpark, PySpark SQL juga untuk membuat Spark Session. Kemudian PySpark.ml ya, ini adalah library dari si MLlib ya. Di sini saya akan menggunakan plugin juga dan ada pipeline juga, dan ini untuk evaluasinya juga ada gitu. PySpark.ml evaluation ini untuk ada untuk binary classification evaluator gitu atau multi-class classification evaluator gitu. Tapi yang digunakan di dataset ini binary gitu karena cuma ada dua output gitu, dua labelnya yaitu 0 1 saja gitu. Kemudian ya ini yang saya bilang tadi kita buat Spark session-nya dulu gitu. Jadi yang akan saya import itu ya hanya dari PySpark saja gitu, tidak ada dari library lain gitu. Ini load dataset ya. Ya ini mirip tuh kan seperti di Pandas ya, di Pandas itu mirip ada rich PSP. Kemudian kalau di Spark ini ada print schema ya. Ini karena disimpan dalam bentuk data frame tadi ya, ada bentuk data frame tadi. Jadi ada skemanya gitu. Ya, skema itu maksudnya ya ini si tabel ini tuh ada kolomnya itu tipe datanya apa aja gitu intinya seperti itu kalau print schema. Dan ini untuk mengecek apakah si datanya masuk atau tidak, ini saya memasukkan 5 mencetak 5 data teratas ya. Ini untuk pemrosesan data ya di sini karena ada kolom kategorikal jadi perlu melakukan encoding ya, encoding kolom kategorikal tadi gitu. Kemudian membuat preprocessing pipeline ini bedanya dibandingkan pemrograman yang umum gitu. Kemudian feed transfer to data gitu. Jadi kita ubah dulu menjadi pipeline gitu si dataset tadi gitu. Nah ini kemudian split dataset gitu. Ini saya menggunakan 80 untuk training, 20 untuk testing gitu. Jadi ini datasetnya ada 100 data ya. Jadi 83 data untuk sebagai data latih, kemudian 17 data untuk menjadi data testing ya. Nah ini training model ya. Untuk sintaknya sama ini seperti di SK ini .fit gitu. Cuman ya ini logistik regressionnya yang disediakan oleh PySpark. Ini kita akan evaluasi model juga ini sama disediakan oleh PySpark gitu. Oleh PySpark. Dan untuk hasil akurasinya, akurasi precision recall-nya itu sekitar sini ya, sekitar advance score itu 0,87 precision 88 gitu ya. Dan ini masih belum saya olah lebih lanjut gitu. Ini bawaan dari si Spark-nya, jadi belum saya di fine tuning gitu. Dan ini ya lumayan gitu si evaluasi modelnya. Oke, mungkin saya coba tunjukkan dulu ya di si Google Colab-nya. Oke, nah ini ya si datasetnya itu saya dari Kaggle. Jadi ini tentang fraud detection, ada 100 baris. Nah,
Oke, ini ada penjelasan kolom-kolomnya juga. Untuk labelnya adalah ini ya, is fraud ini. Ini hanya 01 dan ini mungkin nggak betul-betul rata ya, nggak betul-betul seimbang gitu. Tapi ini ya oke lah, masih belum betul-betul jomplang gitu si kolom label ini gitu. Ini yang saya buat gitu. Jadi importnya itu semua dari PySpark ya. Baik itu untuk pemrosesannya, misalnya untuk encoding tadi ya. Jadi dari PySpark juga, untuk klasifikasinya juga dari PySpark juga, PySpark.ml ya. Logistic regression karena si dataset ini hanya 01 saja gitu. Kemudian pipeline ini ya, ini untuk khusus untuk PySpark saja gitu. Kemudian untuk evaluasinya juga ini ada library-nya gitu di si PySpark ini. Ini binary classification gitu. Ini kemudian untuk membuat Spark session ya. Ini wajib untuk membuat Spark session gitu. Ini fokusnya itu untuk memilih siapa yang menjadi cluster manager, siapa yang menjadi workernya gitu. Dan ya ini kalau nggak ada ini berarti si Spark-nya itu tidak bisa berjalan gitu. Ini kemudian load dataset ya. Ini sintaksnya sama spark.read.csv, mirip-mirip seperti pandas ya kalau nggak salah. Mirip. Ini .csv, kemudian print schema, dan saya print 5 data teratas gitu. Kemudian data preprocessing, ini saya cek mana yang kolom kategorikal, mana yang numerik gitu. Ini saya encoder juga dengan one hot encoder gitu. Kemudian ini proses yang digunakan untuk si Spark-nya. Jadi kita mengkombinasikan semua fitur menjadi single vector, kemudian si yang is fraud tadi diubah namanya menjadi label, kemudian membuat pemrosesan pipeline gitu. Ini yang setelah diubah ke dalam single vector tadi gitu. Kemudian diubah menjadi pipeline gitu. Dan ini nanti outputnya itu ya jadi seperti ini gitu. Tinggal feature dan labelnya saja gitu. Karena ini kalau di logistic regression yang dari Spark ini harus diginikan dulu gitu. Jadi harus dibuat dua kolom saja gitu. Mana yang kolom feature, mana yang kolom label gitu. Dan ya ini contohnya itu seperti ini gitu. Dan ini di split ya. Ini juga ada dari si PySpark random split. Ini saya menggunakan 80 untuk training, 20 untuk testing. Ini nanti didapat si datanya itu 83 untuk training, 17 data untuk testingnya ya. Ini kita memproses training dengan menggunakan MLlib gitu. Untuk fraud detection, si algoritma yang digunakan adalah logistic regression gitu. Kemudian ini press training model lr.fit ya, disimpan nama itu logistic regression model lr model gitu. Ini sudah berhasil dibuat, kemudian kita melakukan evaluasi gitu ya, sama seperti pemrograman yang umumnya gitu. Ini tapi saya menggunakan evaluasinya itu binary classification evaluator gitu. Ini bawaan dari si PySpark-nya. Kemudian nanti akan dicek si advance score-nya, advance score, akurasi, precision, recall, kemudian AUC-nya gitu ya. Nah ini outputnya. Jadi ini label bawaan utamanya, kemudian hasil prediksi dari si model yang sudah dilatih tadi, kemudian probability-nya gitu. Ini tapi hanya 5 data saja dari 17 data gitu. Untuk outputnya ini AUC-nya itu 1, yang lumayan gitu. Advance score-nya itu sekitar 87%, akurasinya 88%, weight dan presisinya itu di 89 dan 88%. Ini ya mendekati 90% gitu. Tidak terlalu underfitting, tidak terlalu overfitting juga gitu. Ini saya pakai tadi belum di fine tuning, masih bawaan biasa nih, ini masih tidak di fine tuning oleh saya. Jika memerlukan, oke, saya coba kirimkan dulu. Nah, ini untuk si program ya, jika Bapak Ibu memerlukan bisa di
pakai ya. Oke, mungkin untuk materi sekian. Apakah ada yang ingin ditanyakan dulu Bapak Ibu? Silahkan. Oke, jika belum ada, ini saya akan informasikan dulu ya yang kelas gratis tadi. Jadi Bapak Ibu bisa mengakses ke website bisa.ai ya. Ini saya contohkan bisa.ai. Nah ini Bapak Ibu jika ingin mengakses kelas gratis gitu bisa klik yang kelas belajar mandiri ini kemudian ke kelas gratis. Nah di sini ada sekitar 100, lebih dari 150 ya. Ini kalau nggak satu ada 170-an. Oh sekarang 180 gitu. Course yang gratis gitu. Nah untuk si materi ini ya Big Data Analytics dengan PySpark gitu. Ini bisa pakai course ini atau dengan ini si Apache Spark yang bawaan yang diinstal di Ubuntu gitu. Big Data Analysis dengan Apache Spark dan Thing. Bapak Ibu bisa enroll kedua course ini gitu. Atau misalnya untuk Hadoop ya ini saya sarankan untuk Big Data itu pelajari dulu tentang Hadoop gitu. Jadi Big Data Engineer dengan Hadoop gitu. Oke, ini website saya coba kirimkan. Nah, jadi itu ya, Bapak Ibu bisa mengakses course gratis dan ini jika Bapak Ibu menyelesaikan semua silabus kemudian mengerjakan juga tugas akhirnya bisa untuk mendapatkan sertifikat dan semuanya itu gratis gitu. Yang tadi 180 course tadi gitu. Jadi bukan hanya big data saja tapi bisa enroll course yang lain juga gitu. Seperti itu. Mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu? Saya tunggu sekitar 14.89 ya sebelum saya tutup si webinarnya. Silahkan jika ada yang ingin ditanyakan. Oke, mungkin jika tidak ada yang ditanyakan, saya cukupkan ya webinar kita hari ini. Terima kasih Bapak Ibu sudah menyempatkan untuk mengikuti webinar series kita pada hari ini. Mohon maaf apabila kurang memuaskan, apabila saya juga ada salah-salah kata juga. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup webinar kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan boleh untuk live.